tolong, ada peri terluka. Nyawa peri ini sedang terancam. Kura-kura peri 300 milikku. Ayo jalan. Jangan berjalan sambil memainkan ponsel peri kamu. Sosis bakar api peri, satu batu spiritual pertusuk. Atas dasar apa memotong tunjangan periku? Aku tidak membolos kerja. Rekan peri, cobalah asuransi kecelakaan dunia peri ini. Semuanya. Pemimpin, kamu mengatakan harus bekerja lembur. Aku tidak meninggalkan bengkel selama setengah bulan. Kenapa kamu menganggap aku membolos kerja? Monster absen di pintu masuk, tidak memiliki catatan apapun. Hei kamu. Jika sanggup bekerja, segera kerjakan. Jika tidak sanggup, segera pergi. Jika kamu tidak mengerjakannya, masih banyak peri lain yang mau. Suamiku. Suamiku, kamu pasti merasa sangat lelah. Cepat makan pil penambah tenaga ini. Kita pulang dan berhubungan suami istri. Suamiku, peluk aku dengan sangat erat. Aku akan membawamu pulang dengan pedang. Kita sudah menjadi dewa. Kenapa masih memanggilku suamiku? Siapa yang memedulikan hal itu? Karena sudah menerima tunjangan peri, mari kita sedikit bermewah-mewahan sekarang. Ayo memesan taksi peri. Tuan muda, kenapa kamu merasa sangat tega meninggalkan aku sendirian di sini? Tuan muda. Dia benar-benar sudah tidak bernapas. Lin Han, kamu demi bisa bermalas-malasan, berani sekali untuk berpura-pura mati. Kamu cepat bangun sekarang. Kenapa kamu memukul tuan muda keluarga kami? Kamu harus segera bangun sekarang. Aku akan melawanmu sekuat tenaga. Tuan muda apanya? Dia hanya menantu yang terpaksa masuk. Si penjudi dari keluarga Shen itu. Bahkan ayah mertuanya dalam kondisi vegetatif. Dia menjadi tuan muda, dia sama sekali tidak pantas. Beruntung aku sudah membeli asuransi kecelakaan dunia peri ini. Kultivasi 3000 tahun milikku akhirnya berhasil aku selamatkan. Kamu sedang membual ya? Tuan muda. Bagus sekali, Lin Han. Sudah kuduga kamu hanya berpura-pura. Aku akan memotong gaji kamu. Memotong tunjangan periku di dunia peri, aku tidak akan mempermasalahkan hal itu. Tapi setelah tiba di dunia fana, masih mau memotong gajiku juga? Kamu benar-benar menganggap perjalananku menjadi peri ini sia-sia saja. Ibu, ada siluman. Ibu. Ini. Suamiku. Ini adalah Dewi Chang'e datang menjemputku kembali ke alam dewa. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Cepat, kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Suamiku. Gawat. Tuan muda paling membenci nyonya, memanggilnya suamiku. Maaf, Lin Han. Aku melupakannya. Tuan muda. Nyonya muda juga sedang merasa sangat panik. Jangan marah, jangan marah. Pesan Lin Han hari ini resmi masuk ke keluarga kalian. Jika kalian berani menolak, aku khawatir penyakit pesan di seluruh Jiangcheng. Tidak ada yang berani mengobatinya. Suamiku, minumlah air madu untuk meredakan mabukmu. Ini semua salah kalian. Sehingga aku diusir dari keluarga Lin. Mulai sekarang, jangan memanggilku suamiku.
Xiao. Ibu tahu, kamu pernah menyukai Lin Han. Namun, ibu tirinya itu ingin menaikkan status putra kandungnya, sehingga sudah membuatnya menjadi tidak berguna. Ini benar-benar. Ibu, Lin Han memiliki sifat yang tidak buruk. Aku ingin memberikannya sedikit waktu lagi. Dulu saat mengejar jalan keabadian, aku kesepian selama ribuan tahun. Sekarang terlahir kembali di tubuh orang ini. Ternyata ada juga orang terdekat yang sangat perhatian. Mungkin aku bisa membawa mereka bersama untuk menempuh jalan kultivasi ini. Maaf, aku tidak akan memanggilmu suamiku saat di luar. Panggil aku suamiku. Panggil suamiku. Kamu bicara apa? Tuan muda, kecelakaan ini membuat otaknya jadi normal. Cepat, panggil suamiku. Meskipun tidak tahu apakah dia ingin menghinaku dengan cara lain, tapi agar dia tidak marah. Suamiku. Hah? Suamiku. Mantap. Suamiku, itu sepedanya sudah rusak. Hari ini aku hanya bisa menuntunmu pulang. Kamu menuntunku? Tidak boleh. Mana ada membiarkan istri membawa suaminya pulang? Bukankah ini masih bagus? Tadi aku jelas-jelas melihat. Apa yang kamu lakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Membawamu pulang? Pegang yang erat. Aduh, Mak. Tuan muda sebelumnya selalu mengeluh lelah bekerja dan meminta nyonya muda mengendarai sepeda untuk memboncengnya pulang. Hei, tunggu aku. Tuan muda. Aduh, menantu sudah pulang. Ayo. Menantu, apakah makanan ini tidak sesuai seleramu? Hai. Abalon dan udang ini masih ada yang baru. Ibu ganti rasanya dan memasakkan lagi untukmu. Abalon, udang besar. Dengan kondisi keluarga begini, makannya semewah ini, jangan merepotkan diri. Bukankah ada nasi kotak? Menantu, sup ini adalah masakan Xiao. Dia merebusnya seharian untukmu. Nanti kamu, jangan memarahi Xiao lagi. Ibu mertua memasak, istri merebus sup. Dewa pun tidak akan bisa menikmati hidup seenak ini. Apakah menantu merasa makanan ini kurang aroma kualinya? Ibu sebaiknya memasak lagi satu porsi baru untukmu. Jangan merepotkan diri. Ayo makan bareng-bareng. Ibu, makan bareng-bareng yuk. Kamu memanggilku apa? Ibu. Aduh, menantu, makan yang banyak. Bukankah Lin Han hanya mengakui ibu tirinya? Tuan muda, ini pertama kalinya kamu memanggil ibu nyonya. Ibu. Ibu mertua sebaik ini, anak ini bahkan ibu tidak mau memanggilnya. Ibu, kalau ibu suka mendengarnya, aku akan memanggilnya setiap hari. Ayo makan bersama. Tuan muda, aku tidak suka makan udang. Lebih baik untukmu saja. Ayo. Oh. Suamiku, kamu menginginkan uang, katakan saja langsung padaku. Ini semua simpanan yang ada di rumah. Gimana kamu mau menghabiskannya? Aku tidak akan bertanya. Aku tidak bilang menginginkan uang. Ini biaya medis ayah. Tunggu sampai gajiku cair, baru ku berikan padamu. Boleh? Aku benar-benar tidak menginginkan uang. Hei.
Mulai sekarang, uang di rumah ini kamu yang mengelolanya. Selain itu, jangan membeli makanan yang semahal ini lagi. Aku menyadari sebelumnya, melakukan banyak hal yang menyakiti kalian. Tapi kalian tenang saja. Kedepannya, aku pasti membawa Xiao Xiao. Membawa seluruh keluarga kita menjalani hidup yang baik. Kenapa dia terasa seperti menjadi orang yang berbeda? Xiaohan, ibu datang menjengukmu. Ibu? Kenapa anak ini masih hidup? Sepertinya aku harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Ibu Besan, kamu sudah datang. Sebaiknya kamu. Jangan membawa Lin Han berjudi. Aduh, Xiaohan, kenapa kamu makin kurus? Ibu merasa sangat kasihan. Ini adalah orang yang merusak pemilik tubuh asli ini. Ups. Ibu membawakanmu sebuah hadiah. Benda ini adalah kartu anggota dari beberapa tempat kasino di kota. Aku mendapatkannya dengan melobi. Siapa yang memberi hadiah begini? Ternyata dia memang tidak berubah. Begitu mendengar tentang judi, matanya tidak bisa berpaling. Xiaohan, kamu tidak boleh berjudi lagi. Kamu sudah kalah ratusan ribu yuan. Wah, Ibu Besan, kamu tidak mengerti hal ini. Uang yang sudah kalah itu disimpan di dalam kasino. Jika berhenti bermain judi, barulah kamu benar-benar kalah. Pantas saja dulu membawa anakmu ke tempat les, tapi membawaku ke gedung mahjong. Bahkan kamu juga bilang sedang mengajariku belajar matematika. Ops. Bukankah itu karena melihat kamu memiliki bakat? Kalau sudah tidak ada urusan, sebaiknya kamu pergi sekarang. Jangan mengganggu waktu makan malam keluarga kami. Liu tua, antarkan tamu kita keluar. Hai, kenapa dia menjadi begini? Bahkan untuk berjudi saja, dia sudah tidak tertarik. Aku baru ingat. Jika dia sedang sok baik, pasti dia ingin meminta uang pada keluarga. Kartu anggota itu, kamu jangan lupa memakainya. Aku akan pergi dulu. Tidak perlu. Tuan muda kami tidak akan berjudi lagi. Ayo, ambil kembali kartu. Hai. Jangan begitu. Beberapa kasino baru ini memerlukan verifikasi dana untuk masuk. Aku pasti akan berjudi. Tuan muda, bukankah kamu mengatakan ingin membawa nyonya muda hidup bahagia? Iya, benar. Aku harus bertaruh yang besar agar bisa benar-benar bangkit. Sangat berani. Inilah seharusnya sifat tuan muda besar keluarga Lin. Aduh, sayangnya uang yang aku kumpulkan masih kurang beberapa puluh ribu. Aduh, sudah tidak jadi berjudi? Jangan begitu. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bangkit kembali. Ayo. Ibu memberikan ini padamu. Bagus sekali. Aku akan meminjam uang lagi. Kali ini, pasti akan bisa bangkit. Jika tidak bisa meminjam uang, ibu memiliki caranya. Aku pergi dulu. Tegang ini. Kenapa dia mempercayai segalanya? Suamiku, aku sudah pergi ke bank, tapi tidak bisa meminjam uang. Jangan pergi berjudi lagi ya. Siapa bilang aku mau berjudi? Jika tidak mengatakan begitu, mana mungkin dia memberikan uang? Ambil ini. Sebaiknya kamu memegang uang ini. Laki-laki yang berada di luar mana mungkin tidak memiliki uang? Cepat, waktunya mengganti obat untuk ayah. Ini adalah... Menantu, ternyata kamu bisa memeriksa nadi? Bukankah ini hanya penyumbatan pada jalur meridian? Aku mengira seberapa parah. Menantu, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, penyakit ayah sudah aku sembuhkan. Kedepannya tidak perlu menggantungkan benda-benda ini lagi. Sudah sembuh? Menantu, kamu tidak boleh main-main. Penyakit ayahmu ini sudah menghabiskan puluhan juta. Sudah banyak ahli, tidak bisa berbuat apa-apa. Lagian, kamu tidak mengerti ilmu medis. Mungkin saja tuan muda belajar secara diam-diam. Berdasarkan pengetahuanku tentang tuan muda, tulisan di buku medis, dia mengenal semuanya. Bukan begitu, Pak Liu. Kamu. Ayah sudah bangun. Pak Tua,
Menantu, kamu ini benar-benar menyembuhkan penyakit ayahmu, hingga sembuh sepenuhnya. Xiao Xiao. Aku. Ayah. Ayah. Kenapa ayahku pingsan lagi? Titik saraf ayah sudah berhasil terbuka. Tapi dia sekarang terlalu lemah. Aku akan mengambilkan obat untuknya. Aku jamin dia segera sehat. Aku bercinta, Tuan Muda. Kamu benar-benar diam-diam belajar medis. Kamu diam. Lin Han, jika benar bisa menyembuhkan ayahku, aku akan... Gimana? Membayar dengan tubuhmu? Tapi kamu kan sudah menjadi istriku. Aku harus mengambilkan obat untuknya. Sekalian untuk diriku sendiri membuat pil giok sumsum, karena tubuh ini sudah lama terbuang. Setelah pulih berkat obat ini, aku bisa secara resmi mengajak mereka berkultivasi. Ayo, pergi mengambil obat untuk ayahmu. Yin Yang Guo, kuda laut, rumput Hui Chun. Ini diberikan untuk dimakan Pak Tua berumur 50. Maaf, aku salah mengambilnya. Yang ini? Istri yang sangat cantik ini, obatnya tidak ada masalah. Ambilkan saja obatnya. Jangan mencampuri urusan Tuan Muda. Pasangan suami istri, apalagi yang tidak bisa dibicarakan? Shaoli, ambilkan obatnya. Tuan Muda silakan duduk, Nyonya. Mari ke sini. Suamiku, apa kamu membohongiku? Sebenarnya kamu mencari alasan untuk diri sendiri. Ingin membeli obat semacam itu. Apa maksudmu dengan obat itu? Tuan, obatnya sudah siap. Guru besar Zuge, bagaimana Anda punya waktu mengunjungi toko kecil ini? Siapa orang ini? Dia. Namanya Zuge Xuanmu. Tokoh 3 besar dunia medis di tingkat nasional. Ayah, Jiang Cheng sedang mengadakan seminar, mengundangku menjadi pembicara utama. Aku sekalian datang untuk menemui gurumu. Cepat, silakan masuk. Siapa yang menulis resep ini? Tuan ini yang membawanya kemari. Apakah ada masalah? Permisi anak muda, resep ini ditulis oleh guru besar mana? Guru besar? Aku yang menulis resep ini. Anak muda, kamu harus berbicara jujur. Guru besar Zuge melihat resepmu pasti Gak mungkin. Tuan Muda menyembuhkan ayah sampai penyakitnya sembuh total. Mana mungkin resep ini bermasalah? Bagus, bagus, bagus. Benar-benar pahlawan muda yang hebat. Ramuan utamanya sangat kuat, langsung menyerang inti penyakit. Ramuan pendukungnya pun tepat, kombinasinya sangat cerdik. Semuanya saling melengkapi. Benar-benar resep yang luar biasa. Dia benar-benar bisa mengobati. Apa selama ini dia berpura-pura? Di dunia dewa, benda ini hanyalah hadiah gratis. Kenapa dipuji sampai begini? Kalau begitu, bisakah kamu menjual resep ini? Zuge Xuanmu bahkan ingin membeli resep itu. Tenang saja, harganya pasti akan adil. Bicara uang sangatlah dangkal. Ambil saja jika Anda menyukainya. Mana boleh begitu, jangan merendahkan nilai resep ini. Begini saja. Aku membayar 2 juta untuk membeli resep ini. 2 juta? Aku memang orang yang dangkal. Baiklah, kalau begitu kita deal. Mencari uang di dunia fana ternyata sangat mudah dilakukan. Bukankah aku sudah bilang, kamu yang mengurus semua uangnya? Aku punya 1 resep lagi, coba taksir harganya. Jika resep si sampah ini bisa sangat berharga begini, maka pil giok sumsum milikku, bukankah harganya akan selangit? Ini untuk dimakan manusia. Sekumpulan obat ini untuk meningkatkan stamina ginjal. Dicampur begitu saja, semuanya mengandung dosis mematikan. Gajah pun tidak berani memakannya. Orang yang menulis resep ini benar-benar seorang yang bodoh. Kamu. Tuan Muda, bagaimana kalau resep ini aku bantu? Persetan denganmu. Kamu mengerti apa? Wawasanmu tidak sepanjang janggutmu. Aku pergi. Hei, Tuan Muda. Tuan Muda, tunggu aku. Mengapa kamu terpancing emosi? Hai,
Resep ini terlihat dicampur sembarangan, tapi di antara racun ini saling menyeimbangkan satu sama lain. Ini sudah mencapai kesempurnaan yang sangat halus. Resep yang ditulis ini benar-benar sangat luar biasa. Cepat, periksa rekaman pengawas sekarang. Aku harus menemukannya. Baik. Hei, guru besar. Akhirnya sudah aku bereskan. Itu Tuan Muda. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Akhirnya sudah sembuh. Sekarang kondisi tubuhnya sudah berhasil dipulihkan. Hari ini aku bisa mengajak kalian semua untuk mulai berkultivasi. Tuan Muda. Berikan obat ini untuk diminum ayah. Tuan Muda, apakah kamu sudah meminum obatnya? Kamu tidak merasa tidak nyaman, kan? Kondisiku sangat baik. Ayah, kamu sudah sadar? Pak Tua? Xiao Xiao. Iya. Xiao Feng. Iya. Aku kemarilah. Batuk. Hai. Apakah aku sudah sembuh? Ayah. Sudah sembuh. Aduh. Pada hari yang bahagia ini, mengapa kalian malah menangis? Kalian berdua sudah bekerja keras. Benar juga, Pak Tua. Penyakitmu ini disembuhkan oleh menantu kita. Kamu harus berterima kasih banyak kepada menantu kita. Apa? Menantu? Xiao, kamu sudah menikah? Benar. Menantu, cepat perlihatkan siapa menantu kita itu. Ini dia. Haha, ayah. Mengapa malah bocah ini? Aduh, hei. Ayah, apa yang kamu lakukan? Jangan mendukung ayah. Akan kupukul kamu sampai mati. Aku. Ayah. Pak Tua? Ayah. Hai. Ayah. Uhuk. Bagus. Padahal aku sahabat kecil ayahmu. Dia sudah meninggal. Meninggalkan anak sepertimu menjadi momok bagi putriku. Apa yang kamu lihat? Putriku, hari ini kamu harus bersamanya. Tidak! Sekarang juga. Segera bercerai dengannya. Aduh, kenapa harus bercerai? Menantu ini baru saja menyembuhkan penyakitmu, malah ingin membalasnya dengan kebencian? Aku memang harus berterima kasih, karena sudah menyembuhkanku. Budi baik ini, aku, Shen Wen, takkan melupakannya. Tapi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Melihat putriku sendiri terjun ke lubang penderitaan. Ayah, tenangkan dirimu dulu. Lin Han, dia sudah berubah sekarang. Dia bahkan menyembuhkan penyakitmu. Apanya yang berbeda? Selain mabuk dan berjudi, apalagi kemampuannya? Aku bertanya kepadamu. Apakah sekarang kamu bahkan tidak memiliki pekerjaan? Aku tidak menuntutmu bekerja. Aku hanya bertanya, apa rencanamu untuk masa depan? Kamu tidak bisa terus bergantung pada putriku untuk menafkahimu. Siapa bilang aku tidak punya rencana? Benar, tadi menantu ini bilang dia mau mengajak sekeluarga.
untuk hidup enak bersama. Rencana apa yang dia punya? Coba katakan padaku. Aku berencana mengajak sekeluarga untuk berkultivasi bersama. Hahaha. Kalian mendengar itu? Berkultivasi? Menurutku kamu sudah gila. Inilah menantu pilihanmu. Menantu yang sangat hebat. Iya, ini pilihanku. Aduh, menantu, ibu mempercayaimu. Sekarang juga, ajak ibu untuk berkultivasi. Benarkah? Bagus sekali kalau begitu. Pak Tua, siap-siap. Kalian lihat ini, aku. Apa yang terjadi padaku? Ayah, sekarang ayah mempercayaiku kan? Apa yang kamu lakukan pada istriku? Xiaofang, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Aku hanya membuat ibu kembali menjadi muda saja. Hai. Pak Tua, tadi aku jelas-jelas melihat diriku menjadi muda. Ternyata benar. Dunia fana ini kekurangan energi spiritual. Orang biasa yang belum melatih tubuhnya tidak bisa menyerap energi spiritual. Aduh, Xiaofang. Jangan hanya demi harga diri belaka mengatakan omong kosong seperti itu. Ini. Mungkin mataku sedang bermasalah. Dulu, aku mengira kamu tidak berguna. Tapi sekarang, otakmu sepertinya sudah rusak. Ayah, semua ucapanku ini benar. Lagi pula aku tidak pernah membohongimu. Lihat saja kalau tidak percaya. Sekarang kamu mempercayaiku kan? Cepat jauhkan tipuan anak kecil ini dari hadapanku. Mana mekanismenya? Trik murahanmu ini bisa menipu ibu dan anak itu, tapi tidak bisa menipuku. Benar juga. Semua orang yang gini. Jika sesuatu tidak terjadi pada diri sendiri, mereka tidak akan percaya hal di luar batas pemahaman. Tuan muda, ambil ini. Berikan aku satu batang juga. Wuhu, kamu ini Pak Tua. Sepertinya aku harus membantu mereka melatih fisik dulu. Tapi biaya obat-obatan untuk melatih fisik ini bukanlah jumlah yang sedikit. Istriku, bahkan kamu tidak mempercayaiku. Entah kamu bisa berkultivasi atau tidak, itu tidak penting bagiku. Lalu kenapa begini? Aku takut tanganmu sakit. Apa perlu aku obati? Gimana kamu bisa sebodoh ini? Tentu saja tidak sakit. Cukuplah kalau begitu. Omong-omong, aku tidak ingin kamu merokok. Jika kamu harus merokok, bisakah kamu menguranginya? Baik, aku akan menuruti ucapanmu. Ayah, sebenarnya aku padanya dah merasa kecewa juga. Tapi sekarang, kayaknya dia benar-benar sudah berubah. Aku ingin memberinya kesempatan lagi. Baik. Karena kamu bilang begitu, ayah akan menurutimu. Tapi, Lin Han, ayah tetap akan mengawasimu selama beberapa waktu. Hanya 3 hari lagi, kamu kudu mencari pekerjaan. Ayah, aku menjanjikanmu, bekerja untuk orang lain tidak mungkin. Karena resep obat apapun dariku bisa terjual puluhan ribu, lebih baik aku membuka toko obat, menenangkan ayah mertua. Lagi pula hal yang paling penting adalah membawa mereka melakukan kultivasi. Istriku, aku pergi keluar sekarang. Iya. Hos. Membawa beberapa batu bobrok, kalian sedang membodohi siapa? Ini adalah batu spiritual. Batu spiritual. Tuan muda, jika kamu benar-benar kekurangan uang, aku masih memiliki sedikit tabungan. Lagi pula batu spiritual ini seharusnya sangat penting. Tadinya ingin menggunakan batu spiritual untuk menukar uang membuka toko. Tidak menyangka, ternyata tidak ada yang mengenali nilainya. Tuan muda? Benda apa ini? Ini adalah senam radio ke-8 dunia dewa. Siapa?
Apa? Serangan tinjuku ternyata olehnya dinetralkan dengan sangat mudah. Siapa kamu? Kenapa kamu berada di sini, mengintip orang berlatih bela diri? Siapa yang mengintipmu berlatih? Jurus tinju ini, aku sudah mempelajarinya sejak 3000 tahun lalu. Selain itu, kalian berlatih dengan cara salah. Jika terus berlatih seperti ini, tubuhmu akan mengalami masalah nantinya. Janganlah. Tadinya aku ingin memberimu petunjuk. Aduh, Tahap penempaan tubuh. Tuan Muda. Bagaimana dia bisa langsung melakukan teleportasi? Shu, dia langsung sampai di sini. Dia gagal mencuri ilmu kami, lalu mulai memfitnah. Apa sih sebenarnya niat burukmu? Aku sudah mengatakannya, aku sudah menguasainya sejak lama. Lagi pula yang aku katakan adalah kenyataan. Apakah kamu merasa setelah selesai berlatih tinju, kepalamu akan merasa pusing, dan jari-jarimu menjadi mati rasa? Nyata. Belakangan ini setelah berlatih, jariku bahkan tidak bisa digerakkan. Jangan mendengarkan omong kosongnya. Jurus tinju internal Pak Dimas. Bisa menyerang saat maju dan memperpanjang umur saat bertahan. Masa ada masalah? Jurus tinju ini memang benar jika dilatih dengan tepat. Tapi, kalian semua salah melatihnya. Keluarga Zhang kami sudah mewariskan tinju ini selama ratusan tahun. Aku adalah generasi yang ke-15. Mana mungkin jurus ini salah? Kalau begitu aku bertanya padamu. Apakah para penerus keluarga Zhang sering menderita delusi saat masa tua? Maksudku adalah penyakit demensia. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Lagi pula, bukankah ini penyakit keturunan keluargaku? Terutama bagi kamu, sudah lama diracuni oleh jurus ini. Maksimal hanya bisa mengeluarkan tenaga 3 kali. Jika lebih, nyawamu tidak akan bisa terselamatkan. Pak Dimas, apakah perkataannya itu benar? Anak muda, kamu ternyata tidak hebat. Gimana kamu melakukannya? Shaifu. Nejiakuan mengutamakan kendali penuh, menggabungkan bentuk dan niat. Gerakanmu ini hanya bentuknya, tapi tidak memiliki niat. Kendali penuh, gabungan niat. Kamu berani melukai Shifuku? Saudara-saudara sekalian, serang dia. Bentar! Hanya dengan 2 kalimatnya, dia menyelesaikan masalah teknik tinjuku, kekurangan selama ratusan tahun. Bahkan, aku sepertinya aku menembus batas. Terima kasih bimbingannya, Maha Guru. Jika bukan karena Maha Guru, aku mungkin menyesatkan muridku. Tidak apa-apa. Karaktermu cukup baik. Ternyata yang kamu cemaskan adalah nasib muridmu. Boleh aku bertanya, siapa nama Maha Guru? Aku, Lin Han. Maha Guru Lin. Ini tanda pengenal keluarga Zhang. Jika kamu membutuhkan bantuan nanti, datang menemuiku. Tidak perlu. Aku kebetulan butuh bantuan. Aku memiliki 1 batu spiritual. Aku ingin memakai batu ini untuk menukarnya dengan uang. Batu spiritual. Ini benar-benar batu spiritual asli. Jangan-jangan dia seorang dewa. Maha Guru Lin, berapa uang yang kamu inginkan? Meski 1 batu di kayangan hanya cukup membeli sate panggang, tapi di dunia manusia 10 juta. Jangan-jangan aku mematok harga terlalu tinggi. Tidak. Sudah aku juga. Batu spiritual ini setidaknya bernilai 100 juta. Deal. Terima kasih atas petunjuk, Lin Maha Guru. Aku akan segera pergi bertapa. Aku akan datang mengunjungi Anda nanti. Pergi. Kenapa aku merasa rugi ya? Sudahlah. Uang untuk membuka toko obat sudah ada. Tanaman herbal untuk memperbaiki fisik juga sudah bisa aku beli. Menantu itu seharusnya segera kembali. Aku akan memanaskan makanan ini lagi. Istriku, aku pulang. Menantu sudah kembali. Sini, cepat duduk dan makan. Kenapa baru pulang jam segini? Apa kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Ayah, aku tidak berencana mencari kerja. Temanku sudah mengembalikan uangku. Aku berencana menggunakan uang ini untuk membuka sebuah toko obat. Kamu mau membuka toko obat? Aduh, kamu sudah lupa ya? Penyakitmu itu, bukankah menantu yang menyembuhkannya? Iya. Terserah apa yang mau kamu lakukan. Tidak menyangka bahan obat jutaan ini hanya menghasilkan 1 botol kecil saja. Taburkan ini ke dalam makanan agar bisa membantu mereka langsung melewati tahap penempaan tubuh. Gila, kultivasi tidak lebih baik dari dunia fana. Memiliki istri yang sangat cantik ini dan tidur bareng-bareng.
Suamiku, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Hanya saja, melihat istriku sangat cantik. Waktunya sudah malam. Segera beristirahat saja. Istriku, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu yang bilang melarangku tidur seranjang denganmu? Aku tidak mengizinkan itu. Has. Tubuhmu berbau kemiskinan. Mulai sekarang, jangan berharap tidur bersamaku. Jangan harap aku menyentuhmu. Di kepala pemilik asli ini, apa sih sebenarnya isinya? Sayang, belakangan ini cuaca dingin. Bagaimana kalau kita tidur bareng-bareng? Tidak. Aku tidur di lantai saja. Kalau kamu merasa kedinginan, kamu memakai selimut ini saja. Aku akan mengambil selimut lagi. Tidak usah. Kita tidur bareng-bareng saja. Seterusnya kita tidur bareng-bareng. Saat di dunia dewa, aku iri melihat dewa-dewa lainnya setiap malam berhubungan suami istri. Ternyata begini rasanya. Suamiku, aku sudah mandi hari ini. Harusnya tubuhku tidak berbau. Ada. Istriku, kamu sangat harum. Benarkah? Begini, kedap suara rumah ini kurang bagus. Sebaiknya kita segera beristirahat. Pelindung kedap suara. Sepertinya hal yang paling mendesak adalah membelikan rumah untuk keluarga. Halo, aku datang untuk membeli rumah. Membeli rumah? Tuan, kami sudah tutup hari ini. Bagaimana kalau datang lagi besok? Untuk mengurus pinjaman ini, harus menunggu bank buka besok. Tidak perlu, aku membelinya sekarang. Yang ini saja bayar tunai. Aku tidak salah dengar, Tuan. Villa ini harganya 30 juta lebih yuan. Benar, aku ingin segera menempatinya. Cukup menggesek kartu saja. Apa aku bertemu seorang penipu? Biarkan saja. Yang penting aku mendapatkan komisi. 33.800.000. Pembayaran berhasil. Urusan prosedurnya aku serahkan padamu. Aku mau menempatinya malam ini. Baik, Tuan. Ini. Segera pindahkan mereka ke sini. Menciutkan bumi, menggeser bintang. Tempat apa ini? Lin Han. Ayah, ibu, apa yang terjadi? Aku pun tidak mengetahuinya. Saat terbangun sudah di sini. Kalian sudah bangun? Linhan, ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ayah, bukankah aku sudah memberitahumu? Temanku berutang uang padaku. Rumah ini dia gunakan untuk melunasi utang. Karena kalian semua tertidur, aku menyuruh orang memindahkan kalian. Apa kita tidur selelap itu? Aduh, ini bukan sekadar utang. Sepertinya dia berutang nyawa padamu. Tuan muda, maksudmu, mulai sekarang rumah ini milikmu? Iya. Aduh, rumah ini sangat indah. Xiao, mulai sekarang, keluarga kita akhirnya tidak perlu tinggal di gubuk reot itu lagi. Iya. Benar sekali. Rumah lama kita sangat lembab dan basah. Kedap suaranya juga buruk. Begini? Ayah, ibu, mari kita sarapan dulu. Nanti makanannya mendingin. Adik ketiga, lihatlah menantu keluarga kita.
dia sangat bisa diandalkan. Menyiapkan makanan sebanyak ini. Aduh, Lin Han, kamu membelikan rumah besar untuk keluarga kita. Itu sangat memuaskan, tapi pria seharusnya menjauhi dapur. Sebagai laki-laki dewasa, kenapa terus di dapur? kamu mau makan tidak? Kamu. Kalau tidak mau makan, pergi jauh-jauh sana. Makan, makan, makan. Makanan ini memberi tenaga. Aduh, kenapa aku merasa kalau tubuhku jadi terasa ringan? Hei, aku juga merasa kayaknya jadi lebih muda. Wah, Enak sekali. Suamiku, boleh minta lagi? Tentu saja boleh. Tuan muda. Aku juga mau tambah. Xiaohan, ambilkan aku 1 mangkok lagi. Aku bahkan tidak pakai tenaga. sungguh sangat ceroboh sekali. Kamu tidak sekali. Apakah ini dosis yang dimasukkan terlalu banyak? Lihat, kamu malah mengkritik aku. Ini, semua orang tidak bisa makan. Tidak apa-apa. Aku akan memasak lagi. Tuan muda. Biar aku saja pergi. Guru Besar Zuge, kedatangan Anda ke sini membuat ruangan kami bersinar. Silakan Anda segera duduk. Tidak perlu. Aku datang ke keluarga Lin untuk memberikan ucapan selamat. Memberikan selamat? Masih berpura-pura, keluarga kalian memiliki seorang anak jenius. Resep obat yang dibuatnya bahkan membuat aku merasa sangat malu. Cepat perkenalkan dia padaku. Yun, cepat berikan salam pada guru. Junior Lin Yun menghormati Senior Zuge. Lin Yun? Tidak. Orang yang ingin kutemui adalah putra keluarga Lin yang satu lagi. Tapi aku hanya memiliki Lin Yun saja. Berbicara apa kamu? Aku sudah menyelidiki semuanya. Dia bernama Lin Han. Dia putra sulung keluarga Lin. Lin Han, guru besar. Kamu benar-benar suka bercanda. Lin Han bahkan tidak mengenali huruf. Mana mungkin dia bisa menulis resep? Dia tidak mengenali huruf. Coba kamu lihat. Apakah ini benar dia? Ini asli Lin Han. Kalau begitu tidak salah lagi. Bakat medis anak muda ini sungguh sangat luar biasa. Nanti dia pasti bisa memajukan bisnis keluarga Lin kalian. Ini... Di mana orang ini berada? Cepat perkenalkan dia kepadaku. Guru besar, ada hal yang tidak kamu ketahui. Lin Han sudah menikah masuk. Bukan lagi bagian keluarga Lin. Menikah masuk? Gimana bisa tidak dianggap lagi? Guru besar, hubungan kakakku dengan keluarga sedang tidak terlalu baik. Jadi, kalau begitu biarkan saja. Gimanapun, ulang tahun tuan tua kalian tar lagi akan segera tiba. Aku akan menemuinya saat acara ulang tahun nanti. Tolong sampaikan pesan ini kepadanya untukku. Aku akan pergi sekarang. Guru besar. Ibu, gimana nih? kenapa Lin Han bisa mendapatkan perhatian dari guru besar Zuge? Jika kakekmu mengetahui hal ini, posisi kamu sebagai penerus. Nyonya, ayah mertua Lin Han terbangun. Apa? Pak tua itu, bukankah menderita penyakit mematikan? Apakah kabarnya sudah pasti? Bahkan baru kemarin, keluarga mereka sudah membeli Raja Blok di perumahan Binjiang. Ngelantur apa kamu? Keluarga Shen sudah lama bangkrut. Tuan muda, aku melihatnya dengan mata sendiri. Aku mengerti. Pak tua itu pasti masih menyembunyikan hartanya. Resep obat itu pasti dia belikan untuk Lin Han. Tujuannya adalah mendapatkan perhatian dari Zuge Sensei. Sudah aku duga. Kemampuan medis si Lin Han itu tidak seujung kuku dariku. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancam posisi pewarismu. Ayah, pemilihan lokasi toko sudah kuserahkan kepada Pak Liu. Tolong bantu dia memeriksanya nanti. Karena bagaimanapun juga ayah adalah senior dalam bisnis. Hei, bagus sekali. Aku senang kamu berbicara begitu. Tentu saja aku bahagia. Namun... Hei, sudah, cukup. Jangan mulai menunjukkan gaya, menggurui kamu itu. Tidak perlu bersembunyi lagi. Keluar. Bocah, ternyata kamu menemukannya secepat ini. Lin Han, apa kamu di luar sana menyinggung seseorang?
Siapa orang ini? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Hai, pria tua. Kamu salah berbicara. Kami ini sedang mencari dirimu. Mencari aku? Aku baru sembuh 2 hari ini. Jangan banyak berbicara. Serang dia. Hati-hati. Sejak kapan bocah ini menjadi sehebat ini? Untungnya aku selalu bersikap hati-hati. Apakah ini sejenis alat spiritual? Sekarang kamu merasa takut kan? Sudah terlambat. Mati kamu. Dia tadi menangkap peluru pakai tangan? Gak mungkin, gak mungkin. Mati kamu. Gawat. Astaga, pada monster. Pak Tua. Kepalamu tidak apa-apa? Pusing tidak? Aku tidak apa-apa. Baik sekali. Aku hampir saja melupakannya. Sudah memberikan obat kepada mereka, melewati tahap penempaan tubuh, dan memasuki tahap pemurnian energi. Pedang dan pisau biasa tidak akan sanggup melukai mereka. Siapapun yang mengirimmu, katakan kepadanya, aku orang yang tidak bisa dia lawan. Jika sudah mengerti, segera pergi dari sini. Aku mengaku salah, kakak besar. Aku akan segera pergi sekarang. Kalian tidak apa-apa? Tongkat ini sampai bengkok begini. Ayo pergi ke rumah sakit sekarang. Tidak apa-apa. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tuan muda. Tuan besar, kalian tidak apa-apa? Paman Liu, jangan khawatir. Ada aku di sini. Tuan menantu, sebenarnya apa yang terjadi? Aku sudah pernah mengatakan kepada kalian. Aku benar-benar seorang praktisi kultivasi. Ibu. Xiaofang, kamu. Ibu, kenapa ibu tiba-tiba menjadi sangat muda? Kulit ibu lebih bagus dariku. Sepertinya hari itu, aku tidak salah lihat. Aku benar-benar menjadi muda. Terakhir kali itu karena masalah kondisi fisik, sulit untuk menyerap energi. Tidak bisa bertahan lama, jadi aku memasukkan obat ke dalam makanan kalian. Membantu kalian langsung melewati tahap penempaan tubuh. Pantas saja, aku dipukul tongkat tapi tidak apa-apa. Ternyata, kita bisa berkultivasi. Xiaofang, kamu cantik sekali, persis seperti saat pertama aku melihatmu. Xiao, belikan ayah rokok di bawah. Menantu dan Lao Liu tolong keluar sebentar. Ayah mau mengurus sesuatu. Teman lama masih ingatkah saat kita berjuang bersama? Dasar orang tua menyimpang. Menantu, tolong bantu aku juga. Ayah sebenarnya ingin mengembalikan kejantanan ayah. Ayah, bukan aku tidak ingin membantumu. Kultivasi itu bergantung pada bakat seseorang. Akar spiritual setiap orang itu berbeda. Ibu memiliki akar spiritual langit, paling mahir dalam teknik keabadian. Kalau begitu, tolong periksakan punyaku. Ayah memiliki akar spiritual angin. Ayah bisa berlatih terbang mengikuti angin. Ini adalah teknik menempuh ribuan kilometer. Bisa menempuh ribuan kilometer sehari? Hebat sekali. Lalu, apakah ini juga bisa membuatku menjadi awet muda? Begitu ya? Aduh. Ibumu sekarang terlihat sangat muda. Dia sangat cantik dan mempesona. Bagaimana kalau dia mencari orang lain? Gimana? Kamu harus segera membantuku. Asalkan berhasil menjadi dewa emas, usia tidak akan menjadi penghalang lagi. Ini sangat bagus sekali. Istriku, aku pasti akan giat berlatih. Ayo, segera bimbing aku di dalam kamar. Kamu masih belum selesai juga? Aku tidak akan bicara lagi.
Tuan muda, tolong periksakan milikku juga ya. Lao Liu, ternyata kamu memiliki akar spiritual ganda. Keduanya pun terlihat sangat cocok, akar spiritual air dan tanah. Setelah berhasil menguasai kekuatannya, kamu bisa memindahkan gunung besar, bahkan bisa mendatangkan hujan. Tuan muda. Entah itu akar spiritual ganda, aku sama sekali tidak memedulikannya. Aku hanya ingin berkultivasi agar aku bisa mendapatkan kesempatan untuk tetap berada di sisimu dan terus melayanimu selamanya. Siapa juga yang ingin kamu layani? Istriku, aku periksa juga punyamu ya. Iya. Menantu, bagaimana? Apa akar spiritual Xiao Xiao? Ibu, Xiao Xiao, dia tidak memiliki akar spiritual. Tidak ada? Suamiku, lalu, apakah aku tidak bisa berkultivasi? Aku juga ingin selamanya berada di sampingmu. Jangan khawatir, jalan kultivasi ini, selain bakat, sumber daya sangat penting. Cukup gunakan obat dan teknik, meski tanpa akar spiritual, kamu tetap bisa berlatih. Hanya saja, 2 tanaman obat sangat sulit ditemukan. Harganya juga sangat mahal. Tapi istriku, jangan khawatir, aku pasti akan mencarikannya. Baik. Ayah, ibu, karena hari ini sedang luang, aku akan mengajarkan kalian beberapa teknik dasar. Baik. Ayo. Salurkan napas ke dantian, alirkan energi menuju meridian. Teknik penempaan tubuh ini harus dilatih secara rutin untuk memperkuat energi. Ayah, istriku, kamu pasti merasa lelah, mau beristirahat sebentar? Cantik sekali. Cepat kamu berlatih. Baik, terserah istri saya. Mari, kita lanjut berlatih lagi. Halo, kamu sedang mencari siapa? Tuan Lin Han, apa dia ada di sini? Ada urusan apa mencari menantuku? Menantu? Kamu adalah... Aku ini adalah ibu mertuanya. Ibu mertua? Kamu jangan sedang mempermainkanku. Kamu terlihat masih berusia 20 atau 30 tahun. Mana mungkin kamu adalah ibu mertua Tuan Lin? Aduh, ini sungguh benar. Aku kelahiran tahun 70. Tahun ini sudah 56. Ibu? Siapa itu? Ibu. Ternyata ibu. Ibu. Tuan Lin, apa dia benar ibu mertuamu? Iya. Keluarga Mahaguru memang. Semuanya terlihat tidak biasa. Ada urusan apa? Mari membicarakannya di dalam. Iya, baik. Ayah. Umurnya terlihat, bahkan tidak lebih tua dariku. Mana mungkin kemampuan bela dirinya bisa melampaui kemampuan ayah? Apa yang kamu tahu? Silakan. Terima kasih. Mahaguru Lin, setelah mendapatkan bimbinganmu waktu itu, aku merasa sangat tercerahkan. Hari ini aku sengaja datang untuk memintamu menjadi penatua sekte dalam di keluarga Zhang kami. Aku tidak setuju. Ayah pasti sudah bingung. Dia seumuran denganku. Bagaimana dia bisa menjadi tetua keluarga Zhang kita? Jangan kurang ajar kamu. Ini bukan tempatmu berbicara. Ayah, bukannya aku tidak patuh. Namun dalam ilmu bela diri, kekuatan adalah hal yang utama. Jika dia bisa mengalahkanku, aku akan menghormatinya. Bocah ini cukup berani juga. Kalau begitu, aku akan mengajarimu sedikit. Suamiku, kamu tidak boleh melawannya. Kenapa? Takut ya? Masuk akal juga. Dengan tubuh lemah guru besar Lin, mungkin menerima satu pukulanku saja pasti akan sangat sulit. Bukan begitu.
Aku takut kalau nanti dia tidak bisa menahan kekuatannya, lalu melukaimu. Baik, kalau begitu aku tidak melawannya. Ayah. Kamu yakin? Guru besar Lin. Jangan lakukan ini, bocah sialan ini, sejak kecil sekuat banteng. Mertuamu ini sudah sangat tua. Tidak apa-apa. Dia bukan lawan ayahku. Bukan begitu, menantuku. Dulu aku memang punya sedikit masalah padamu. Tapi kamu tidak boleh mencari kesempatan seperti ini untuk membalas dendam padaku. Ayah lupa ya. Ayah sekarang sudah bukan manusia biasa lagi. Oh. Benar juga. Kamu, kemarilah. Karena kalian sudah begitu meremehkanku, maka jangan salahkan aku. Aku tidak akan sungkan. Apa? Tidak menyangka aku sehebat ini. Anak muda, kamu belum makan ya? Tanganku. Bocah tengil. Sekarang kamu tahu bahwa ada orang hebat dan langit di luar langit. Guru Besar Lin, aku menyerah. Aku berharap Guru Besar Lin bisa menjadi tetua keluarga Zhang dan membimbingku. Masalah kecil. Guru Besar Lin, di dalam kartu ini ada 30 juta. Ini adalah biaya lelahnya untuk kamu bulan ini. Mengenai kapan kamu bersedia membimbing di perguruan bela diri, itu terserah suasana hatimu. Bisa diatur, bisa diatur. Oh ya, Tuan Tua Zhang, kamu sudah lama di Jiangcheng? Pernahkah kamu mendengar lokasi Giok Mata Naga dan Bulu Phoenix? Giok Mata Naga, aku pernah mendengarnya. Di keluarga Lin Jiangcheng, di tangan Tuan Tua Lin, ada satu Giok Mata Naga. Keluarga Lin? Bukankah itu rumahku? Maaf ya, aku tiba-tiba mengingat ada urusan mendesak. Selesai, aku pasti membimbing perguruanmu. Iya, bagus. Kamu pergi bareng-bareng denganku. Iya. Kamu bilang Lin Han sendirian menghajar kalian sebanyak ini, bahkan dengan tangan kosong, menyumbat lubang pistolmu hingga meledak? Iya, benar. Keluarga itu, semuanya adalah monster. Hei Kap Yao, jangan bercanda. Aksimu kali ini sudah menghabiskan uangku sebanyak 8 juta. Uang ini? Aku tidak mau sepeser pun. Cari saja orang lain. Kap Yao. Ibu, apa yang terjadi? Jangan-jangan Lin Han itu benar-benar dibantu oleh dewa. Kamu benar-benar mempercayai ucapannya? Lalu apa maksudmu? Pasti Lin Han menyewa seorang pengawal yang sangat hebat. Kakak Biao takut kehilangan harga diri. Makanya dia mengarang alasan. Karena tidak bisa menyingkirkan yang muda. Maka kita harus secepatnya menyingkirkan yang tua. Ibu, dia itu kakek kandungku. Apa kamu mau melihat kakakmu merampas semua hartamu dan kita berdua luntang-lantung? Berikan ini kepada kakekmu. Nanti semuanya akan tetap menjadi milikmu. Suamiku, ini di mana? Ini rumah kakekku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku seharusnya mengganti pakaian dulu. Gak apa-apa. Saat dia melihat nanti, dia pasti sangat menyukaimu. Kita tidak masuk. Bukan tidak mau lewat depan, pemilik asli tubuh ini brengsek. Dia membuat kakek masuk ICU. Hubungan mereka sudah terputus lama. Aku mengetahui jalan pintas. Di sini tidak ada jalan. Peluk aku dengan erat. Ada apa? Kamu merasa takut? Bukan. Boleh aku mencobanya sekali lagi? Selama kamu menyukainya, bebas mau berapa kali pun. Sumpah, aku belum bisa melakukannya. Jalan berkultivasi ini ternyata sangat sulit dilakukan. Ini getaran energi praktisi kultivasi. Cepat, bawa aku keluar.
Kenapa dia menghilang? Lin Han. Kakek. Sudah lama tidak bertemu. Kamu tunggu sebentar. Kalian berdua adalah... Bagaimana kalian menyeberang dari sana? Kami melompat ke sini. Jangan-jangan praktisi kultivasi yang aku rasakan adalah dia. Melompat ke sini. Iya benar. Kamu juga bisa kalau banyak berlatih. Aku benar-benar sudah pikun. Bocah ini tidak punya tekad untuk berkultivasi. Siapa yang menyuruhmu mencariku? Aku tidak mau menemuimu. Pulang sana? Iya. Kalau begitu, aku akan pergi. Sayangnya, cucu iparku ini baru pertama kali berkunjung, tapi malah ditolak oleh kakeknya sendiri. Tunggu sebentar. Q. Kuku ipar? Itu... cucu iparku? Kamu minggir sana, menghalangi jalanku saja. Mau berbicara dengan cucu iparku? Xiao-xiao, kakek sudah menyiapkan banyak sekali hadiah, tapi kakek tidak tahu apakah kamu menyukainya. Bawa kemari. Xiao-xiao, hadiah-hadiah ini, kakek sudah menyiapkannya dari tadi. Tapi tidak pernah ada kesempatan untuk memberikannya padamu. Masalah utamanya, setiap melihat dia, tekanan darahku langsung naik. Tulang tuaku ini masih ingin hidup lebih lama. Terima kasih, kakek. Tapi hadiah ini sungguh terlalu banyak. Xiao-xiao, jangan sungkan pada kakek. Nanti saat kamu pulang, kakek akan menyuruh orang mengantarkannya ke rumahmu. Kakek, bagian hadiah untukku tidak perlu diberikan. Berikan uang tunai saja. Uang tunai? Kamu terlalu berharap. Tidak ada bagian untukmu. Enya sana. Kakek, aku datang menjengukmu. Yun datang. Lin Han, kenapa kamu di sini? Kamu ini siapa? Xiao Han, kamu masih suka bercanda. Yunar, dia itu adik laki-lakimu. Aku kira siapa? Ternyata si perebut hartaku. Adikmu yang baik? Kek, baru datang sudah mendengar kamu meminta uang kakek. Gimana? Sudah tidak memiliki uang untuk berjudi? Apa? Yahudi, kamu belum berhenti berjudi sampai sekarang? Kakek jangan marah. Kalau kakak menang berjudi, setidaknya dia tidak memukul Kak Ipar. Katakan saja lagi, percaya tidak kuhajar kamu? Berani-beraninya kamu membuli cucu iparku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Kakek, jangan marah. Lin Han tidak memukulku. Dia juga sudah tidak berjudi lagi. Xiao-xiao, tenang saja, jangan takut. Ada kakek yang akan membelamu. Kakek, iya, hubunganku dengan Lin Han sangat baik. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Kebiasaan buruk itu sudah lama dia ubah. Sungguh. Kalau dia berani membulimu, kamu harus memberitahu kakek. Baik, aku mengerti, kakek. Cepat katakan apa yang ingin disampaikan. Pergilah setelah selesai berbicara. Jangan mengganggu pandangan di sini. Kakek, cucumu selama setahun terakhir ini sudah 3 kali meminta obat. Di Gunung Bailong aku menghabiskan banyak uang. Dari guru besar Ling Yun, aku mendapatkan obat dewa hanya untuk mengobati penyakit kaki kakek. Guru besar Ling Yun? Kamu sudah bertemu dengannya? Kabarnya guru besar Ling Yun ini sudah berumur 150 tahun. Saat aku bertemu dengannya, dia masih terlihat seperti anak muda. Hanya 150 tahun saja, apa yang perlu dipamerkan? Apa maksudnya baru berumur 150 tahun? Dia itu orang sakti. Kamu sama sekali tidak mengerti. Menurut silsilah keluarga, aku bahkan bisa menjadi kakek buyutnya. Ayah jangan marah. Lin Han memang agak bodoh, tapi dia pasti tidak bermaksud jahat. Aku benar-benar tidak bisa membedakan kamu sedang memujiku atau mematiku. Sudah. Cepat berikan obatnya kepadaku. Ini aroma kelabang dan tanduk rusa dinding. Semuanya resep mujarab untuk mengobati kaki. Bentar. Kakek, obat ini beracun. Lin Han. Kak, ini adalah obat yang dimintakan dari Maha Guru Ling Yun. Kok bisa obat ini? Berakun? Jika aku tidak salah menebak, di dalamnya mengandung kelabang dan tanduk rusa dinding, kan? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Kedua bahan ini adalah obat mujarab untuk kaki, tetapi di dalamnya mengandung sedikit rumput jinkian. Itu akan membuat darah naik. 3 hari setelah kamu meminumnya,
pasti akan meninggal secara mendadak. Rumput Jinshan, aku tidak mencium aromanya. Jangan berbicara sembarangan. Kakek, ini besar dari Maha Guru Ling Yun, resep yang aku minta. Kamu tidak mengerti, jadi jangan asal berbicara di sini. Coba saja untuk membuktikan racunnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu ingin mencelakai kakekmu sendiri? Aku tidak mengetahuinya. Kakek, aku benar-benar tidak mengetahuinya. Aku sudah mengetahuinya. Pasti anak ini sudah ditipu. Pendeta Ling Yun itu, pasti dia itu palsu. Benar-benar. Sudah aku katakan, di dunia ini mana mungkin masih ada dewa. Kakek, ini adalah kesalahanku. Aku hampir saja mencelakai kakek. Dasar kamu ini, tidak memiliki kemampuan menilai. Jangan sembarangan membawa obat untuk mencelakaiku. Kakek, ini adalah kesalahanku. Maafkan aku, kakek. Ayah, mohon pertimbangkan. Pengabdian tulus Yun Er ini, tolong maafkan dia. Pergi, keluar sekarang. Kamu ini memang datang jika ada perlunya saja. Cepat katakan. Kakek, memang benar. Semuanya tidak bisa membohongi kakek. Aku datang ingin meminjam giok mata naga milik kakek. Kamu menyadari apa yang kamu katakan? Giok mata naga ini adalah milik pewaris keluarga Lin. Tunggu sampai kamu memiliki hak mengambil alih bisnis keluarga, baru bicarakan lagi. Kakek, bukan aku yang menggunakannya. Tapi cucu menantu kakek yang memerlukannya. Jika pria tua kaya ini tidak meminjamkannya, aku akan datang malam nanti dan mencurinya diam-diam. Apa? Cucu iparku ingin memakainya? Ambil saja. Apa? Giok Longyan? Diberikan begitu saja? Tunggu. Kakek juga terlalu pilih kasih. Kamu bahkan tidak bertanya, untuk apa kegunaannya? Selama cucu iparku membutuhkannya, ambil saja. Namun 3 hari lagi adalah pesta ulang tahunku. Saat itu, pastikan membawa Xiao Xiao datang. Baik, kakek. Kalau begitu kami pergi dulu. Jangan terburu-buru pergi. Setelah mendapatkan giok Longyan, hanya kurang bulu Feng Huang untuk memulihkan akar spiritual Xiao Xiao. Aku sebagai suami memang sangat tidak kompeten. Sekarang aku punya banyak uang, tapi tidak pernah membelikannya hadiah. Istriku, aku masih ada urusan. Kamu pulang duluan. Iya. Tidak menyangka kalau si Lin Han itu ternyata memahami ilmu medis. Jangan-jangan selama ini dia menyembunyikan kemampuannya. Cepat, tunjukkan rekaman CCTV tadi padaku. Jangan-jangan ini adalah ilmu yang dari tadi aku latih, ilmu tapak dewa itu. Jangan-jangan Lin Han juga seorang praktisi kultivasi? Segera mengirimkan orang memantau Lin Han. Sekalian beritahukan kepada semua orang, aku akan segera mengumumkan calon pewaris keluarga Lin. Baik. Istriku, semangat ya. Aku sudah pulang. Menantuku sudah pulang rupanya. Ini ada sedikit tanda mata. Sebelum ini, aku melakukan banyak hal yang menyakiti kalian. Tapi kalian sangat memaklumi aku. Sumpah, aku berterima kasih pada kalian. Ibu. Ini untuk ibu. Kamu harus hidup bahagia bersama Xiao Xiao. Ibu sudah merasa senang. Aduh, menantuku, hadiah ini ibu sangat menyukainya. Ibu, di dalam masih ada lagi. Masih ada lagi. Ibu, aku mendengar bahwa orang yang sudah lanjut usia sangat menyukai emas, jadi aku membelikanmu 20 kilogram. Aduh, menantuku, emas ini. Mana ada yang membelinya kiloan? Aduh, Lin Han, sebenarnya berapa banyak uang yang dikembalikan oleh temanmu itu? 100 juta.
Istriku, kita menikah dengan sangat terburu-buru, sehingga tidak sempat membelikan cincin untukmu. Ini adalah kompensasi dariku. Bentar. Suamiku, bukankah kamu butuh uang untuk membuka toko obat? Tenang saja istriku, setelah toko obat kita dibuka, kita tidak akan kekurangan uang. Aduh, wahai menantuku, kamu bersikap baik pada keluarga. Ayah tentu merasa senang. Namun jika kamu menghabiskan uang seperti ini, rasanya ini tidak terlalu baik. Ayah, ini hadiah untukmu. Untukku? Aduh, haha. Aku pergi. Menantu, mobil ini benar-benar kamu berikan untukku? Tentu saja. Istriku, cepat naik ke mobil. Pergi, Ibu. Ayah, hahaha. Aku tidak menyangka. Benar-benar tidak menyangka. Aku sudah hidup sampai usia setua ini. Berkat menantu kita ini, sekarang aku punya segalanya. Ayo istriku, hari ini. Kita juga harus bersikap romantis. Hahaha, baik. Tuan muda. Lau Liu, aku sedang mencarimu. Hari ini aku menyiapkan hadiah untuk semua anggota keluarga, tapi aku tidak mengetahui. Apa yang kamu sukai? Kartu ini berisi 8 juta. Gunakan uang ini sesukamu. Ini, tidak, Tuan muda. Aku punya uang. Hai, ambil saja jika aku memberikannya. Terima kasih, Tuan muda. Kenapa kamu terburu-buru? Ada masalah apa? Oh iya, Tuan muda. Aku sudah menemukan tokonya. Dan ada satu lagi kabar baik untuk memberitahumu. Bulu Feng Huang yang kamu cari sudah aku temukan informasinya. Berada di Tianmingtang, Jalan Antik. Bagus sekali istriku. Dengan Giok Longyan dan Bulu Feng Huang, kamu bisa mulai berkultivasi. Tuan Besar, Tuan Muda Lin pulang hari ini dan mampir ke mall. Dia membelikan hadiah untuk seluruh keluarga. Setelah itu, dia terus berada di rumah. Oh ya, aku mendengar bahwa Tuan Muda Lin berencana membuka sebuah toko obat. Membuka toko obat. Terus awasi dia untukku. Iya? Ayo mengambil foto. Kelihatan sangat bagus. Ganti gayanya. Xiaofang, aku rasa kamu sangat cantik. Mulutmu manis sekali. Cepat teruskan memotret. Satu foto lagi. Cantik, permisi. Boleh aku meminta kontakmu? Anak muda, ibu sudah 50 tahun. Bisa menjadi ibumu. Cantik, kamu pandai bercanda. Sedang melakukan apa? Oh, kamu ayahnya kan? Aku ingin meminta kontak putrimu. Pergi sana. Apa tidak melihat dia istriku? Ayo pergi. Hanya membual saja, tidak melihat berapa usianya sendiri. Tolong, cepat ke sini. Selamatkan cucuku. Cepat tolong. Ayo. Cepat kemari. Ada orang di sini. Cepat ke sini. Selamatkan cucuku. Niu. Apa yang terjadi pada anak ini? Kenapa wajahnya sangat pucat begini? Dia pingsan saat sedang berjalan. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Pak Tua, cepat kembali. Panggil menantu kemari. Cepat pergi. Bagus. Aku akan pergi sekarang. Bukan Om yang tadi, Arzugu. Apa dia bisa terbang? Ayah belajar teknik langkah dewa? Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Tadi ada anak kecil pingsan di sana. Sekarang ibu berada di sana. Ayo kita pergi melihatnya. Kalau gitu aku segera sana. Ayah, kamu menelepon saja langsung. Bukankah itu sudah cukup? Permisi, beri jalan. Jangan menakuti kakek. Beli, orang ini adalah menantuku. Dia menguasai ilmu pengobatan. Kamu jangan merasa khawatir. Menantu. Ini adalah gangguan aliran energi. Ini obat apa? Tuan tua, ini adalah pil penenang jiwa. Setelah memakannya bisa memberikan kekebalan penyakit. Niu, kamu sudah sadar. Cepat bangun. Kakek, aku kenapa? Kamu tiba-tiba pingsan saat berjalan. Berkat kakak ini dan kakak menyelamatkanmu. Tuan tua, silsilahnya jadi kacau. Ini adalah ibu mertuaku. Ibu mertua,
Keluarga ini, kenapa aneh sekali? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Anak muda, Sudah pergi. terima kasih ya. Di mana orangnya? Tuan muda, inilah jalan barang antik terkenal. Kemarin ada yang menemukan liontin giok dari dinasti lama. Menjualnya seharga 30 juta. Sangat menghasilkan uang. Liu tua, tidak ada masalah yang penting. Ayo kita berkeliling sebentar. Aku mengikuti perintah tuan muda. Kakek, apakah kakak sudah berhasil ditemukan? Aku ingin berterima kasih padanya. Jangan merasa khawatir. Kakek sudah mengutus orang mencarinya. Tuan Zhou, rekaman pengawas sudah ditemukan. Namun tampilannya terlihat agak aneh. Jangan-jangan dia adalah seorang dewa. Begitu banyak kedai di jalanan, ternyata tidak ada banyak barang. Barang bagus yang layak dibeli. Toko ini terlihat lumayan bagus. Di dalam lukisan ini, ternyata ada dewa keberuntungan kecil. Tuan muda, apa yang sedang kamu lihat? Oh, tidak apa-apa. Aku sudah memahaminya sekarang masalah. Dewa keberuntungan yang datang. Dia sedang bertugas di bumi, karena tidak memiliki pemujaan. Dia hanya bisa tertidur di sini, untuk menghemat tenaga miliknya. Bos. Berapa harga untuk lukisan ini? Itu hanyalah tumpukan barang bekas. Jika kamu menyukainya, langsung saja ambil. Kalau begitu, terima kasih, bos. Vas bungaku. Bocah, ganti rugi vas bungaku. Tuan muda kami tidak menyentuhmu. Aduh, perhatikan kualitas vas bunga ini. Ini barang dari dinasti lama. Harganya setidaknya 5 juta. Ganti rugi vas bunga itu. Pertama, aku sama sekali tidak menyentuhmu. Kedua, vas bunga ini hanyalah barang palsu. Bocah, kamu sedang meragukan penilaianku? Atau mau menghancurkan reputasiku? Hah? Vas bunga ini dibuat tanggal 1 Januari 26 oleh pabrik vas bunga Dongtiao di bengkel produksi ketiga. Kamu. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Perlu aku jelaskan lebih detail lagi? Pembuatnya adalah Niu Dakyang, dibeli pada jam 9 pagi tadi oleh Hu Yulin. Benar kan, Hu Yulin? Lau Liu, jangan hiraukan mereka. Ayo kita pergi. Tidak bisa. Jika orang lain mengetahui hal ini, reputasiku bisa hancur. Berhenti? Apa aku membiarkanmu pergi? Ah, kakak Biao, ada orang membuat keributan. Bocah, jika hari ini tidak menyerahkan uang, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Aku ingin melihat siapa orang yang tidak punya mata itu berani membuat kekacauan di toko yang aku lindungi. Melawan aku? Cepat berbalik sekarang, akan aku tampar kamu. Kakak, kenapa kamu berada di sini? Kenapa? Apa aku tidak boleh datang? Bisa, tentu saja bisa. Anu, kakak Biao, hajar dia. Ah. Kamu mau menghajar siapa? Kamu ingin menghajarnya? Dia adalah kakakku. Maksudku dia, bukan kamu kan? Cepat meminta maaf pada kakakku. Aku? Haha, maafkan aku. Maafkan aku, haha. Kakak, apa kamu sudah merasa puas? Belum puas. Aku akan menampar mereka lagi. Tidak usah, karena pemilik toko ini sudah memberiku sebuah lukisan. Masalah ini lupakan saja. Oh iya, pemilik toko, apa kamu bisa mengantarku pergi ke Tianmingtang? Bisa, tentu saja bisa. Anu, silakan. Silakan kakak. Kakak, kamu sudah datang. Kakek, lihat siapa yang datang. Itu kamu. Mahaguru,
Mahaguru, gimana kamu bisa datang? Mahaguru, aku sedang mencarimu di seluruh kota. Wah, terima kasih kepadamu. Sudah menyelamatkan cucuku hari ini. Itu bantuan kecil saja. Ayo masuk dan duduk di dalam. Pelayan, segera sajikan teh. Tidak usah. Tuan Chua, aku datang ingin meminta bantuanmu. Katakan saja apa itu. Kudengar di tokomu ada sehelai bulu fenghuang. Bolehkah menjualnya kepadaku? Kakak, kami tidak menjualnya. Karena sudah menyelamatkanku hari ini, aku ingin memberikannya padamu. Kakekmu bahkan belum bicara. Apa ucapanmu bisa berpengaruh? Tentu saja berpengaruh. Kakek, benarkan kataku? Tentu saja benar. Mahaguru, bisa membantumu. Adalah kehormatan bagi Tian Mingtang kami. Tuan Chua, aku tidak mengambilnya secara cuma-cuma. Lukisan ini, anggap sebagai hadiah balasan dariku. Tuan Zhou memberikan sehelai bulu fenghuang. Kenapa barang bekas di tokoku dijadikan hadiah balasan? Ini adalah karya asli Bada Shanren. Nilainya tidak terhingga. Ah, ini. Tuan Chua, lukisan ini punya kegunaan ajaib. Letakkan ini di sudut tenggara, bakar 3 dupa setiap hari. Pasti uang datang dari segala arah. Mahaguru, apa begini sudah benar? Kakak, ini untukmu. Ini adalah bulu phoenix. Benar-benar tanaman obat berharga. Dengan adanya ini, aku bisa memberikannya kepada istriku untuk membentuk kembali akar spiritualnya. Kalau begitu, terima kasih, Pak. Ada urusan di rumah, kami pamit dulu. Baik, Mahaguru. Lain hari aku pasti berkunjung. Ayo pergi. Dewa sudah menampakkan diri. Dewa rezeki menampakkan diri. Seharusnya semua ini milikku. Bos, berapa harga ini? Aku datang. Bungkuskan ini untukku. Iya, segera datang. Apa sebenarnya yang sudah aku lewatkan? Maafkan aku. Kakek. Istriku, dengan pil ini, kamu bisa berkultivasi. Cepat, makan ini sekarang. Sudah, sekarang buka bajumu. Buka baju. Iya, teknik ini harus melakukan penyatuan denganku agar bisa membentuk ulang akar spiritualmu. Suamiku, kamu yakin bisa berkultivasi seperti ini? Sebenarnya tanpa penyatuan pun bisa membentuk akar spiritual. Kamu tidak marah padaku? Kamu adalah suamiku, kenapa harus marah? Lain kali mau penyatuan, langsung kasih tahu aku saja. Begini, aku memeriksa akar spiritualmu dulu. Ini adalah akar spiritual abadi. Apa arti akar spiritual abadi? Itu artinya tingkat kultivasimu sudah melampaui tingkatanku. Kalau begitu, apa aku sudah bisa melindungimu? Kalau begitu, nanti kamu yang melindungiku. Aku akan memberitahukan kabar ini kepada ayah dan ibu. Kamu.
Apa ini benar-benar Lin Han? Meskipun aku mewarisi ingatannya, penampilannya, dan segalanya tentang dia, membantunya untuk melewati kesulitan hidupnya, namun aku tetap bukan Lin Han. Aku sudah lama mengetahui bahwa kamu bukan dia lagi. Namun yang aku sukai adalah kamu yang sekarang. Aku tidak takut dia kembali. Aku hanya takut setelah dia kembali. Aku tidak bisa melihatmu lagi. Aku berjanji, aku selamanya akan bersamamu. Kakek, coba mencium aroma ini. Ini adalah ambergris berusia 100 tahun. Cucumu ini sengaja membelinya untuk menghormatimu. Iya, minuman yang enak. Benar-benar minuman yang enak. Hari ini aku harus minum 2 gelas lagi. Aduh, cucu iparku sudah datang. Aduh, cepat, cepat, cepat. Kemari mendekati kakek. Baik, kakek. Kak, hari ini kakek berulang tahun. Tapi kamu malah datang tangan hampa. Siapa bilang aku datang tangan hampa? Aku membawa hadiah yang paling kakek inginkan. Kakek, iya. Hari ini aku akan menyembuhkan kakimu. Iya, hei. Has. Kemampuan medismu bahkan masih kalah dari Lin Yun. Kakekmu ini masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Benar, Lin Han. Kamu tidak mengerti tentang medis. Jangan menyusahkan di sini. Siapa bilang dia tidak mengerti medis? Kakek berjanggut panjang. Kenapa nggak kesini? Aduh, jangan bersikap tidak sopan. Ini adalah guru besar Zuge. Aduh, guru besar. Aku tidak tahu kamu datang hari ini. Maaf tidak menyambutmu dengan layak. Tidak apa-apa. Bawa barangnya ke sini. Iya. Aku baru selesai bertapa kemarin. Beritanya sudah tersebar luas ya. Aduh, guru besar Zuge. Orang hebat sepertimu menjengukku. Kenapa sampai membawa hadiah segala? Bukan itu, tidak. Hai, saat itu, kita berdua masih berada di pertukaran medis internasional. Pernah bertemu sekali. Kamu masih mengingatku. Hei, bocah. Lihatlah itu. Guru besar mengingatku. Ini membuktikan kemampuanku saat itu. Dan reputasiku. Semua orang sudah mengetahuinya. Iya. Kamu memang sangat hebat. Iya. Ayah, Iya. dia datang mencari Lin Han. Dia tidak berguna sepanjang hari. Guru besar Zuge menjenguknya. Pergi. Tuangkan teh untuk guru besar. Tidak boleh begitu. Aduh. Tuan Lin, hari ini aku benar-benar datang khusus mencari Tuan Lin Han. Guru besar, kemampuan medisnya, jangan-jangan kamu yang mengajarkannya? Aku sempat berpikir, bagaimana dia tiba-tiba menjadi pintar. Bukan. Aku belum memiliki kualifikasi untuk mengajarkan ilmu medis pada Tuan Lin. Tuan Lin Han, pada hari itu, resep obat kedua milikmu. Aku tidak memahaminya. Mohon maaf telah menyinggung. Aku hari ini sengaja datang untuk meminta maaf padamu. Gip. Hei bocah nakal ini. Kamu membiarkan guru besar Zuge meminta maaf padamu? Aku akan memukulmu sampai mati. Lin Tua, tolong jangan menyulitkanku lagi. Aku hari ini datang khusus ingin memohon pada Tuan Lin Han untuk mempelajari ilmu medis. Ayo. Ini adalah... Bukankah ini upacara penghormatan guru tradisional? Gawat, dia ingin melakukan ini. Menyiapkan 6 hadiah upacara ini. Berharap Tuan mau menerima murid ini. Aduh, aku baru saja pergi bertapa selama beberapa hari. Kenapa dunia ini menjadi seperti ini? Guru besar, jangan bercanda seperti itu. Shifu di atas. Terima penghormatan muridmu ini. Kamu cepat bangun. Apa yang kamu lakukan? Sejak hari itu, setelah aku bertemu denganmu, aku pulang dan meneliti setiap hari resep obatmu itu. Semakin aku menelitinya, semakin aku merasa kemampuan medismu sangat hebat. Pak Tua ini punya keinginan terbesar hidup ini, adalah bisa berguru padamu. Itu urusan gampang. Kamu bangun dulu. Mahaguru, dia sama sekali tidak mengerti medis. Jangan biarkan bocah ini membohongimu. Kakek guru, jangan menjelekkan Shifuku, agar tidak membuatku sulit. Kakakmu memanggilku apa? Kakek guru.
Meskipun agak sulit dipercaya, tapi kenapa rasanya sangat menyenangkan? Kakek guru, coba kamu melihat resep yang Shifu tuliskan. Kamu pasti akan mengerti. Oh. Apakah ini dia yang membuatnya? Benar. Kakek. Iya. Sekarang kamu mempercayaiku kan? Kamu pria tua ini, dia belum menerimamu jadi murid, tapi sudah memanggil begitu akrab. Bukan cuma sudah tua, mukamu tebal sekali. Asalkan bisa mempelajari medis darimu. Biar mukaku tebal, biarkan saja. Kakek, sekarang sudah tenang, biarkan aku mengobatimu sekarang. Kakek, tidak terlambat diobati setelah makan. Ini sudah dibuka lama, nanti khasiatnya akan menghilang. Ayah, jangan terburu-buru, hanya butuh beberapa menit saja. Aku benar-benar tidak salah melihat. Ini adalah teknik Zangshan. Apa mungkin Lin Han, dia benar-benar. Kakek, sekarang coba kamu berdiri. Ini sudah sembuh? Ayah, Shifu. Ini bukan sekadar ilmu medis. Ini benar-benar teknik dewa. Mari kita percayai sains. Aduh. Cucu kakiku, kenapa tidak bertenaga lagi? Tidak benar. Kaki kakek tadi sudah benar-benar sembuh. Kok bisa begini? Ini adalah Gejiaosha. Gejiaosha. Ayo. Di mana letaknya sih? Pasti bukan hanya bagian ini. Kakek, seseorang telah memasang jebakan Feng Shui padamu. Jebakan ini bernama Gejiaosha. Maksudmu, kakiku ini, karena cermin ini. Benar sekali. Susunan Feng Shui ini meletakkan 4 cermin ini di tempat rendah, pada 4 sudut. Ini bisa mengumpulkan aura jahat dan melukai kaki. Aduh, Shahan. Ucapanmu terlalu berlebihan. Benar atau tidaknya, kita akan mengetahuinya setelah mencoba. Kakek, silakan dicoba lagi. Wah, kakiku sudah sembuh. Coba berjalan sedikit. Sumpah, benar-benar sembuh. Aduh, cucuku sayang, ini berkat dirimu. Jika tidak, sisa hidupku akan dihabiskan di kursi roda. Kakek, jangan senang dulu. Karena kita belum menemukan orang yang mengutak-atiknya. Oh, benar. Kakek, serahkan masalah ini kepadaku saja. Aku berjanji akan menyelidikinya sampai tuntas. Lihat, cuaca di luar sangat dingin. Ayo kita masuk untuk makan. Sabar dulu. Masih ada bahaya tersembunyi di rumah ini. Shaohan, kamu sudah menyembuhkan kaki kakekmu. Ini kabar menggembirakan. Kita harus merayakannya. Kita bicarakan urusan lainnya nanti. Jangan. Kemari. Gali tanah kosong di bawah pohon ini. Ada sesuatu. Tulang. Ini tulang ular. Di halaman rumahku, kenapa ada benda ini? Itu harus ditanyakan pada mereka. Kak, apa maksudmu ini? Pak Tua, keluarkan arak dari dalam rumah. Woke. Ini dari tatanan Feng Shui. Tatanan naga melawan ular. Arak longyan dan tulang ular putih, 1 yin dan 1 yang. Jika keduanya disatukan, Shaohan, apa maksudmu? Maksudmu benda ini adalah perbuatan kami? Apa kamu punya bukti? Bukti? Sudah kukatakan, percaya pada sains. Percaya pada sains. Kamu melihatnya. Ini adalah rekaman CCTV. Ibu, bagaimana bisa begini? Kapan benda ini, CCTV ini dipasang? Saat kamu menyuruhku datang, kamu tidak memberitahuku kalau ada CCTV di sini. Binatang buas, aku ini kakek kandungmu. Kamu sungguh sangat kejam. Dan juga kamu. Begitukah caramu mendidik anakmu? Ayah, aku.
Aku ingin dia hidup lebih baik. Apa salahku? Kamu. Kakek, aku bersalah. Ini semua karena ibu. Memaksaku melakukan ini. Sudah, apa yang kamu takutkan? Benda ini bisa membuat kita bagaimana? Kamu memberitahu polisi saja. Polisi pun takkan menangkap kita. Siapa bilang tidak bisa? Siapa bilang tidak bisa? Tuan muda. Hal yang aku percayakan, apa sudah kamu selesaikan? Tenang saja, Tuan muda. Zhang Yu, Lin Yun, berdasarkan hasil penyelidikan, rekening milik kalian berdua memiliki banyak catatan penggelapan penggunaan dana publik. Ikut dengan kami sekarang. Tuangiku. Kakek, selamatkan aku. Kakek. Ayah. $100,000. Demi memperbaiki guisian 300 milikku, aku menghabiskan 100,000 batu spiritual. Tidak bisa. Anak itu harus menggantinya. Bocah nakal. Pantas aku tidak bisa menemukanmu. Ternyata kamu kabur ke dunia fana. Mahaguru Lin, kemarin pusat kebugaranmu resmi dibuka. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Iya benar. Kamu adalah penatua dalam keluarga Zhang kami. Aku juga ingin datang merayakannya. Aduh, ini hanya usaha kecil-kecilan. Aku tidak memberitahu siapapun. Barang yang dijual di tempat ini adalah obat dewa bernilai jutaan. Apa itu masih usaha kecil-kecilan? Silakan masuk ke dalam. Hei, sudah sampai. Aduh, aku merasa nggak enak. Ini adalah Mahaguru Zuga. Shaifu, obat ini sudah hampir selesai digiling. Jangan terburu-buru. Kirim ke Jalan Wenwu nomor 15. Woke. Benda apa itu? Tadi melintas sangat cepat. Kalian berdua ingin mencari pil apa? Silakan pilih sendiri di dalam. Hari ini, aku memberikan diskon 50%. Iya. Hati-hati di jalan. Mahaguru Lin, aku berpamitan dulu. Setelah pil lainnya selesai dibuat nanti, aku meminta ayah mengantarkannya sendiri kepadamu. Aduh, iya, aku pamit dulu. Penatulan, aku pergi dulu. Saat aku datang kembali nanti, tolong siapkan pil yang bagus untuk ginjal itu. Siapkan beberapa butir lagi untukku. Tidak masalah. Iya, aku berpamitan dulu. Istriku, kenapa kamu datang? Bukankah kamu bilang mau berkultivasi di rumah? Lin Han, aku sedang hamil. Kamu hamil? Kenapa kamu berteriak begitu keras? Aku akan menjadi seorang ayah. Aduh, dasar bocah tengil. Tidak bisa pelan sedikit? Nanti cucuku bisa terluka. Aku tidak akan melepaskanmu. Ayah, tapi ayah juga. Jangan menendangku memakai ilmu sihir. Lin Han, kenapa kamu ceroboh sekali? Kamu juga memarahiku? Sao, ibu mengantarmu beristirahat di dalam kamar. Iya. Kalian berdua, bereskan tempat ini. Hari ini kita tutup sementara. Baik. Wah. Bocah hebat. Ternyata kamu bersembunyi di dunia fana. Ternyata kamu. Apa kamu tahu sudah menabrak kendaraanku sampai rusak? Cepat, ganti rugi. Aku menabrakmu? Nyawaku hampir saja melayang. Aku belum meminta uang padamu, kamu malah menyalahkanku. Jangan banyak bicara. Biaya memperbaiki kendaraanku itu 100,000 batu spiritual. Cepat berikan padaku. Jika tidak sanggup membayar, aku bisa meminjamimu dulu. Hus. Siapa yang mau meminjam uangmu? Karena kamu tidak membayar atau meminjam. Jangan salahkan kalau aku bertindak kasar.
Kultivasinya berada di atasmu. Jangan berani menyentuh suamiku. Lain kali jika ingin berhubungan badan, beritahukan saja langsung kepadaku. Aku ingin bermain sekali lagi, boleh tidak? Selama kamu menyukainya, boleh bermain berapa kali pun. Aku akan selalu bersama denganmu. Istriku.